Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Expert. Seriesnya adalah hari ini kita akan belajar tentang programming Golang. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan nih yang nggak ada kendala dalam jaringan atau nggak ada kendala laptopnya, bisa nih kita on cam dulu biar kita tahu nih kalau teman-teman malam hari ini semuanya semangat buat belajar bareng gitu. Terus sambil coba share screen ya teman-teman. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga malam hari ini keadaan teman-teman semuanya baik, sehat selalu, baik fisik maupun mentalnya. Nah, malam hari ini kita akan belajar bareng nih teman-teman tentang webinar programming Golang. Why do you need to start your career journey as a Golang developer in 2023? Nah, sebelumnya aku mau cek suaranya dulu nih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Dari mana aja nih bisa cek-cek ya. Oke, nggak punya webcam nggak apa-apa. Tetap apa adanya, karena yang penting kita kelihatan aja nih ya teman-teman. Silakan teman-teman, bisa nih aku cek-cek ombaknya dulu. Teman-teman yang hadir malam hari ini dari mana aja, bisa ditulis nih di kolom chat. Asalnya dari mana dan kesibukannya apa nih, biar kita siapa tahu kan kita bisa berjejaring lebih lanjut lagi nih next time gitu. Oke, sambil aku bacain ya ini hadirnya pada dari mana nih. Kayaknya pada malam hari ini pada semangat banget ya malam hari ini. Ada dari, tadi ada Surabaya, Jakarta, Pemalang, Surakarta, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Bandung, Subang, Kota Bekasi, Batam, Makassar, Tangerang, Depok, Surabaya. Wah, rata-rata ini pada dari kota-kota besar di Indonesia ya. Ini kan tadi pada udah nulis nih asalnya dari mana. Mungkin bisa ditambahin nih kesibukannya ini lagi pada apa nih, misalnya aku Tashi sebagai business development di expert.id, atau mungkin teman-teman ada yang sebagai marketing atau sebagai engineer nih, bisa ditulis nih di kolom chat biar kita siapa tahu nih kalau pengen relasi sama yang lebih lanjut tahu nih gitu. Sambil ditulis ya nih, sambil aku lihat nih teman-teman dari mana aja. Wah, ada model developer, perencanaan arsitektur, TI, bisnis analis. Wah, bisnis analis nih kayaknya bisa nih nambah ilmu lagi, nanti ikut webinarnya Excel nih besok Jumat. Jakarta, baru lulus kuliah, freelance. Wah, banyak banget ya malam hari ini teman-teman yang udah hadir. Farhan, software engineer. Wah, salam kenal nih Kak Farhan. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman yang udah pada share, udah kenalan bareng di kolom chat tadi dari mana aja udah pada kenalan. Aku next ke slide selanjutnya. Oke, tapi sebelum lanjut ke slide selanjutnya, aku pengen menyapa teman-teman. Selamat malam yang baru saja bergabung. Salam kenal. Perkenalkan, nama aku Tashi. Di sini aku sebagai business development-nya Expert yang akan menemani webinar malam hari ini. Kita belajar bareng tentang programming. Oke, teman-teman yang bisa mute dulu ya, biar kita bisa belajar barengnya dan kedengaran semuanya gitu, nggak tanpa ada noise. Oke, kita ke next slide selanjutnya. Oke, nah sebelum kita masukin nanti sesi materi, aku pengen kita samakan persepsi dulu, samakan tujuannya malam hari ini. Teman-teman silahkan ini nih gabung ke menti.com, terus teman-teman bisa tulis nih motivasi, bisa ditulis nih motivasi terbesar apa sih teman-teman ikut webinar malam hari ini, biar kita tahu malam hari ini ekspektasinya teman-teman apa dan nanti apa aja sih yang akan di-share sama kakak pemateri malam hari ini gitu, sama Kak Fauzi. Oke, bisa ini ya gabung di menti.com ya, mungkin dari tim expert juga bisa bantu. Oke, siap. Aku sambil stop share terus share selanjutnya. Oke, sebentar. Aku sambil share ini ya hasil mentinya. Oke, siap. Udah kelihatan ya teman-teman? Oke, sambil loading, sambil aku bacain ya. Oke, motivasi terbesar teman-teman malam hari ini pada belajar Golang atau pada ikut webinar Golang ini kenapa sih? Nah, yang pertama teman-teman ini ada yang menambah ilmu, upgrade skill, mengenal Golang.
bisa jadi back-end handal, kerja di bidang back-end sebagai software engineering, belajar Golang, dan semoga bisa menjadi web developer. Pengen lebih tahu tentang karir Golang, ingin belajar hal baru di programmer. Dan tadi aku juga lihat ada banyak ya nih teman-teman mahasiswa. Siapa tahu nih teman-teman pada masih bingung nih tentang karirnya kalau jadi back-end, kalau Golang itu nanti karirnya ke depannya apa gitu. Nah, ini kita akan belajar bareng ya semua. Teman-teman, oke, aku sambil reload ulang nih biar aku tahu. Oke, udah banyak banget nih. Oke, mau belajar bareng, lebih memperluas ilmu, update ilmu, mau belajar langsung dengan Mas Fauzi. Nah, ini hawa-hawanya kayaknya ini tim suksesnya Mas Fauzi. Maksudnya fans beratnya Mas Fauzi, mengenal Golang, nambah skill, mencari minimal pengetahuan untuk menjadi Golang developer, apakah hanya sebatas crowd atau sampai ke blockchain? Wah, blockchain. Pas banget nih, expert juga punya bootcamp blockchain. Bahkan punya bootcamp juga Web3. Pengen tahu lebih tentang Golang. Oke, ini mungkin banyak banget nih teman-teman yang pada pengen ikut webinar malam hari ini. Alasannya apa? Aku nggak bisa bacain satu-satu, tapi kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Aku sambil share screen lagi. Oke. Kalau tadi kita udah tahu nih motivasi teman-teman gabung ke webinar malam hari ini apa. Pak Fauzi tadi juga udah mungkin lihat-lihat nih motivasinya. Semoga nanti ekspektasinya teman-teman bisa nih terpecahkan dengan materi-materi keren dari Kak Fauzi. Karena Kak Fauzi ini juga punya background yang mantap banget. Oke, kita next selanjutnya. Jadi malam hari ini kita punya rangkaian agenda nih teman-teman. Yang pertama tadi ada opening dan welcoming. Tadi aku udah nyapa teman-teman, udah absen ya. Teman-teman hadirnya dari mana? Tadi ada dari Sabang sampai Merauke. Kemudian tadi juga kesibukannya juga tadi berbeda-beda nih. Kebanyakan software engineering ya pastinya. Kemudian nanti selanjutnya nanti ada expert program overview. Aku akan menjelaskan nih, memperkenalkan tentang expert. Kemudian nanti ada sesi yang paling kita tunggu-tunggu atau presentation session. Nanti akan langsung dibersamai oleh Kak Fauzi, yang teman-teman udah tahu ya, track record-nya Kak Fauzi ini keren banget. Terus nanti di akhir nanti akan ada sesi Q&A dan foto bersama. Jadi teman-teman yang kalau misalnya pengen fotonya nih terpampang nih nanti di IG-nya expert, nanti bisa nih pindah device dulu ke laptop. Terus nanti yang tadi misalnya masih pakai HP bisa pindah dulu nih ke device-nya ke laptop biar nanti kita bisa foto bareng karena kita bisa punya foto sama Kak Fauzi yang keren banget. Oke, kita lanjut ke sesi expert program overview. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi aku ingin menjelaskan lebih lanjut tentang expert. Jadi mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu expert, atau mungkin ada yang baru kenal expert malam hari ini, atau mungkin udah sering nih ikut webinarnya expert. Jadi aku udah hafal banget nih expert ini apaan gitu. Jadi expert ini adalah merupakan sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional, perorangan ataupun korporasi. Jadi teman-teman yang lagi butuh pelatihan untuk individu atau mungkin company-nya lagi ada pengembangan sumber daya manusia nih, misalnya habis rekrutmen gede-gedean dan butuh pelatihan. Nah, itu bisa nih meningkatkan skill dan kemampuannya di expert. Karena kita menyediakan fasilitas-fasilitas pelatihan dari mulai teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English dan scholarship bootcamp. Dan di bawah ini ada poster-poster program-program yang udah dilaksanain sama expert nih, mulai dari IoT Engineer, Excel, kemudian ada Go Language, kemudian ada Flutter. Dan ini kita selalu buka intake tiap bulannya gitu. Di bulan ini kita ada 6 bootcamp yang bisa teman-teman ikutin kalau teman-teman pengen upgrade diri atau upgrade skill gitu. Oke, nah di sini saya teman-teman masih bingung nih, masih penasaran nih tentang expert. Bisa nih teman-teman buka HP-nya, pegang HP-nya, kemudian buka aplikasi Instagram, kemudian search expert.id. Nah silakan kalau yang belum follow bisa follow dulu, yang udah follow bisa nih scroll ke bawah nih, expert lagi ada program apa nih yang bisa diikuti. Misalnya ada webinar atau ada program, ada promo, atau mungkin ada bootcamp misalnya teman-teman lagi nyari pelatihan gitu. Nah pas banget nih, tadi kan habis buka Instagram. Nah kita juga punya Instagram challenge nih. Nanti sebelum kita memasuki
sesi materi gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa kalau webinar malam hari ini tuh seru banget, materinya keren banget, dan Kak Fauzi ini sangat expert gitu untuk menjelaskan materi tentang Golang. Nah, silakan nih teman-teman share keseruannya dengan cara bikin story, tag akun Instagramnya expert sama tag akun Instagramnya Kak Fauzi di expert.id dan Fauzi .f dari I panjang banget. Nah ini karena unik banget nih Instagramnya Kak Fauzi. Nah kalau misalnya teman-teman nggak punya Instagram, tenang, masih ada challenge selanjutnya, yaitu LinkedIn challenge. Jadi teman-teman misalnya nggak punya Instagram atau mungkin lagi off Instagram karena apa gitu, bisa nih share keseruannya di LinkedIn gitu. Nah, share keseruannya di LinkedIn dengan cara teman-teman bisa nih review webinar malam hari ini tuh seseru apa, misalnya dapat materi tentang apa. Dan jangan lupa nih pakai tag atau pakai hashtag dengan hashtagnya itu belajar Golang, hashtag belajar bareng expert.id. Nah, nanti bisa tag tag LinkedIn-nya expert, LinkedIn-nya Kak Fauzi Fadlur Rahman. Siapa tahu setelah webinar malam hari ini masih ada yang pengen ditanyain nih sama Kak Fauzi, atau mungkin punya apa ya namanya, ada kerjasama atau mungkin masih pengen ngapain gitu sama Kak Fauzi. Nah, nanti bisa sambil berjejaring lagi gitu dengan cara tag LinkedIn-nya Kak Fauzi Fadlur Rahman, dan jangan lupa tag LinkedIn aku juga, Yunita Syarafa Zahra, biar aku tahu nih kalau webinar malam hari ini emang membantu banget teman-teman untuk belajar malam hari ini dan worth it gitu. Nah, tak mau berlama-lama lagi, karena kita juga udah lihat nih, tadi ada Kak Fauzi udah open cam juga. Mungkin kita bisa sapa dulu Kak Fauzi. Halo Kak Fauzi. Halo, selamat malam teman-teman semua. Wah, halo Kak Fauzi. Malam. Gimana nih kabarnya Kak Fauzi? Ya, alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah, semoga baiknya ini dalam segala hal ya Kak. Nah, malam hari ini kita bakalan bahas tentang apa nih Kak? Boleh mungkin di-spill tipis-tipis malam hari ini bakalan bahas apa kita? Oke, kita nanti malam ini kita bakal bahas secara garis besar ya, gimana sih prospek seorang Golang developer ini di tahun 2023. Kemudian apa juga tahap-tahapnya gitu kita untuk menjadi seorang Golang developer ini, mungkin dari bidang yang pemula yang mungkin belum tahu sama sekali programming, ataupun yang mungkin sudah ada di bidang programming tapi ingin meneruskan atau ingin mengganti ke stack Golang developer. Wih, mantap. Kalau aku mau nambahin skill tipis-tipis juga nih ke teman-teman. Jadi sekarang nih di dunia teknologi, apalagi di startup digital sekarang ini, Golang juga lagi apa ya namanya? Lagi banyak banget perusahaan yang pakai Golang ya, kayak misalnya Tokopedia, Gojek, Kumparan, dan lain sebagainya. Jadi programming ini tuh sangat bermanfaat nih buat teman-teman. Kalau misalnya fresh graduate pada mau kerja, kira-kira aku harus pakai pemrograman yang mana nih yang bisa aku coba pertama, misalnya itu bisa nih. Dan ini sangat berguna banget gitu. Apalagi kalau kita lihat track recordnya Mas Fauzi Fadlur Rahman nih, kalau teman-teman udah kepoin LinkedIn-nya, wah keren banget nih. Mas Fauzi ini masih muda, tapi apa ya namanya, portofolio ini udah banyak banget nih. Sebagai backend development di member.id sama mentor Bangkit Academy by Google, Tokopedia, Gojek, sama Traveloka. Jadi silakan nanti teman-teman malam hari ini diserap ilmunya Kak Fauzi sebanyak mungkin. Misalnya nanti teman-teman mau berdiskusi atau mau bertanya, nanti juga akan ada waktunya. Jadi nanti silakan teman-teman sambil nyiapin apa yang ingin ditanyain, apa yang ingin didiskusiin gitu. Karena materi malam hari ini insya Allah daging A5 gitu. Kalau Wagyu gitu. Oke, tapi bentar ya Kak Fauzi, kita sebelum nanti masuk ke sesi materi, aku pengen jelasin tentang sesi Q&A-nya terlebih dahulu ya Kak. Iya, boleh. Next dulu. Nah, jadi nanti teman-teman, nanti kita akan ada materi sama Kak Fauzi mungkin sekitar 40-50 menit. Selanjutnya nanti akan ada sesi Q&A nih teman-teman. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya mau bertanya, nanti silakan ya, kita punya format nih. Jadi nanti teman-teman silakan bertanya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya. Nah, terus teman-teman nanti akan dijawab nanti pas sesi tanya jawab gitu. Nah, terus aku juga mau jelasin nih teman-teman. Jadi untuk absensi nanti akan kita kirimkan
setelah materinya selesai. Jadi biar nanti teman-teman yang mau belajar bisa nggak keganggu, yang mau nyimak bisa tetap optimal, tetap oke gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya nanti bertanya misalnya tentang absensi, mohon disabar dulu gitu, karena absensi akan dikirim di akhir nanti sekaligus sama link presensi. Dan webinar malam hari ini akan direcord, jadi misalnya teman-teman nanti bisa, kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti tetap bisa nonton dari awal gitu. Jadi nanti teman-teman dimohon untuk nggak ribut ya di kolom chat ya, nanti biar kalau ribut kasihan sama tim expert gitu. Oke, nggak mau berlama-lama lagi karena tadi kita juga udah di-spill tipis-tipis materinya sama Kak Fauzi apa aja. Dan Kak Fauzi juga udah siap nih di layarnya. Untuk layar dan waktu kami persilakan. Monggo Kak Fauzi, silakan. Aku sambil Ya, stop. baik. Ya, terima kasih banyak Kak Tasya. Oke, sekarang aku bakal share dulu ya screen-nya. Nah, ini nggak sampai ikut-ikut terus. Nggak usah ikut-ikut, diem aja. Oke, mungkin teman-teman semua udah bisa ngelihat screen-nya ya? Sudah Kak, aman. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dilimpahkan kesehatan ya. Selamat malam. Jadi sebelum saya mulai, mungkin ada sedikit perkenalannya dari saya. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzi Padrohman. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Selatan yang namanya Member ID. Di sana saya sebagai back-end developer. Tapi saat ini saya berdomisili di Bandung ya, jadi kerjanya mungkin masih hybrid gitu. Oke, tadi saya lihat teman-teman ini antusias banget ya, makasih buat waktunya. Mungkin saya lihat ada yang dari Aceh ya sampai Papua tadi, benar-benar saya ucapin makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Mungkin semoga materi nanti yang saya sampaikan bermanfaat ya. Nah, kemudian ini ada beberapa pengalaman edukasi saya. Saya juga sama, saya pernah bersekolah di Sabang. Kalau ada yang tahu Sabang, mungkin ada yang di Aceh ya, tahu Sabang. Nah, saya pernah di Sabang, kemudian saya lanjutin sekolah di Garut, kemudian di Politeknik Negeri Subang, dan saat ini saya masih melanjutkan studi saya untuk jenjang sarjana di BINUS University. Adapun beberapa pengalaman kerja saya pernah menjadi full stack developer di toko digital. Ya mungkin sampai sekarang ini saya kerjanya masih freelance ya, jadi tidak ada ikatan tetap. Kemudian saya lanjut sebagai web developer di PT Line Industri. Ini salah satu perusahaan BUMN juga di Bandung. Kemudian lanjut bekerja sebagai full stack developer juga di anak perusahaan dari ITB, namanya PT Lapidifusi. Selanjutnya saya bekerja di sebuah perusahaan Australia, namun kerjasama dengan Indonesia yang berlokasikan di Semarang, namanya Digital Vision. Di sana saya mendapat insight ya dari full stack developer. Saya menggali lebih dalam lagi tentang back-end developer. Dan saat ini juga saya masih sebagai back-end developer di perusahaan Member ID. Kemudian beberapa pengalaman saya terkait menjadi pembicara. Nah, mungkin pernah di kampus saya sendiri, di beberapa instansi edukasi juga, dan saya juga kalau teman-teman ada yang pernah ikut program Kampus Merdeka Generasi Gigih ataupun Bangkit, kebetulan saya juga sempat mementori kegiatan tersebut di tahun ini. Dan ini beberapa pencapaian saya dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin teman-teman bisa lihat saja di screen-nya. Oke.
Mungkin itu aja sedikit perkenalan dari saya. Teman-teman juga mungkin udah pada sabar ya masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materinya, mungkin aku pengen minta satu pendapat teman-teman di sini. Teman-teman ikutin bootcamp webinar ini, alasannya tadi udah berbagai macam ya. Ada juga yang memiliki background belakang di IT. Nah, saya mau tanya teman-teman, apa sih itu back-end developer? Mungkin ada satu orang yang bisa mewakili. Ada yang mau ngasih pendapatnya? Pernah dengar gitu apa? Maksudnya back-end developer itu apa? Teman-teman bisa raise nih yang pada mau on mic untuk jelasin back-end Boleh developer raise-nya. ini. Gak apa-apa, jangan takut salah, karena saya cuma minta pendapat teman-teman aja. Sini ada banyak ya. Ada yang mau berpendapat? Mungkin teman-teman pasti sering dengar tuh, apa tuh back-end developer gitu. Wah, ini di kolom chat juga udah pada mulai jawab nih. Ada dari... Oh, udah banyak ya? Ada beberapa. Oke, ini ada dari Kak Sony ya, bagian dapur perintah. Oke. Iya, ya. Nah, ini benar ya, jawabannya instruksi dari aplikasi di sisi server ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi kita secara garis besar bakal membahas tentang pengenalan Golang itu apa. Tapi di sini saya ingin menjelaskan secara umum ya, karena banyak dari beberapa teman-teman yang memang bukan memiliki latar belakang dari bidang IT. Jadi saya akan menjelaskan secara umum. Kemudian pengenalan skill yang dibutuhkan. Selanjutnya apa saja sih hal-hal yang dikerjakan oleh seorang Golang developer. Dan yang terakhir, bagaimana prospek karir Golang developer di masa mendatang ya, atau di tahun 2023. Oke, yang pertama mungkin teman-teman sering sih dengar ya, mungkin apa sih Golang, dilihat di Locker ya, misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman dari bidang IT nih sering ngedengar kayak requirement programmer untuk menjadi back-end sekarang tuh harus tahu JavaScript misal, harus bisa Python. Nah, salah satunya juga ada yang meminta Golang ya. Nah, apa sih Golang? Jadi Golang adalah salah satu sebuah bahasa pemrograman juga ya. Ini bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Robert Grasmer dan teman-temannya, ada Rob Pike dan Ken juga. Jadi bahasa pemrograman ini dikembangkan dari awal tahun 2007. Kemudian sampai pada tahun 2009, bahasa pemrograman ini dirilis secara gratis untuk digunakan oleh umum ya. Jadi Golang ini bahasanya ini memang mirip-mirip sama C, bahasa C, kalau teman-teman pernah belajar bahasa C. Karena memang tujuan diciptakan bahasa ini memang untuk mempermudah mempermudah bahasa sebelumnya seperti C++ dan lain-lain, tapi dengan performa yang sama ya, performa yang cepat. Jadi kalau dari bahasa Golangnya sendiri, dia menyatakan statement bahwa pengembangan membuat Golang ini dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti scalable, artinya mampu menangani sistem yang besar dan kompleks, mudah dibaca dan pelajari, tidak memerlukan lingkungan yang terintegrasi, namun Golang mendukung mereka sangat baik. Jadi Golang ini sangat baik juga dalam multiprocessing ya, karena dari sisi server ini, apalagi misalkan kita tahu ya perusahaan-perusahaan startup yang besar-besar, kayak contohnya kita ambil ya Tokopedia ya. Tokopedia itu selalu ada kayak misalkan akhir tahun ya 12-12 kayak kemarin ya. Itu kan pasti banyak sekali aktivitas yang terjadi di aplikasinya ya, baik dari sisi aplikasinya maupun di servernya. Nah, oleh sebab itu biasanya memang perlu bahasa yang bisa menangani skala yang besar ya. Contohnya salah satunya Golang, karena dia mendukung multiprocessing dengan sangat baik. Nah, adapun beberapa kelebihan Golang ya. Yang pertama memiliki goroutines ya. Jadi goroutine ini adalah multiproses yang dimiliki oleh si Golang. Nah, salah satu keunggulan yang dimiliki Golang ini adalah memiliki goroutines. Kemudian yang kedua, Golang ini bekerja sangat cepat ya. Ini Golang bekerja sangat cepat. Kemudian yang ketiga, sederhana dan mudah dipahami, karena memang tujuan dibuat Golangnya ini untuk
mempermudah bahasa-bahasa sebelumnya seperti C++ dan C# ya. Selanjutnya juga Golang memiliki fungsi garbage collector ya. Jadi kenapa bahasa Golang ini sangat cepat? Salah satunya karena dia memiliki fungsi garbage collector. Jadi ketika ada proses atau misalkan alokasi data memori yang tidak terpakai, dia otomatis akan dibuang sehingga enggak membebani dari sisi server juga. Selanjutnya kita tahu Golang ya. Dari namanya aja Golang. Golang ini sebetulnya singkatan, teman-teman. Jadi Golang ini kepanjangannya Google Language. Kalau teman-teman cari, ya jadi pasti dia didukung penuh oleh perusahaan besar raksasa seperti Google ya. Teman-teman mungkin tahu kan Google itu yang mungkin sekarang itu perusahaan nomor 1 ya mungkin di dunia ya. Dia menguasai apapun dari bidang teknologi, dari bidang cloud, ya semuanya mungkin. Jadi bahasa Golang ini akan terus diupdate dan adapun misalkan ada kekurangan bug dan lain-lain pasti akan terus ditangani sampai bahasanya berjalan dengan baik ya. Kemudian ada software helper juga sama kayak bahasa pemrograman yang lain dan juga clean code. Nah, mungkin kalau teman-teman ada programmer JavaScript di sini, teman-teman tahu ESLint ya atau Prettier ya. Nah, itu tuh untuk clean code ya. Tapi untuk Golang sendiri dia otomatis clean code karena ketika ada saya ambil contoh ya, ketika teman-teman ada data atau misalkan proses yang tidak terpakai, si Golang ini akan error. Jadi dia harus memaksa proses tersebut dihapus. Hal itu yang bisa bikin kode kita bersih dan lebih efisien ya dibandingkan mungkin bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Ya. Nah ini tadi ya, karena Golang merupakan bahasa pemrograman dari sisi server, sehingga Golang digunakan untuk membuat back-end dari suatu aplikasi ya. Tadi mungkin ada salah satu teman kita ya yang udah ngejelasin bahwa back-end itu adalah bagian dapur perintah instruksi dari ke app sisi server ya. Jadi nanti aku bakal jelasin ke teman-teman bahwa aplikasi ini ada 2 sisi ya. Yang pertama adalah sisi depan ya. Dan sisi depan ini biasa disebut sisi aplikasi juga ya. Sisi depan atau sisi aplikasi. Yang kedua adalah sisi dari server atau back-end-nya itu. Mungkin bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya. Nah, ini mungkin untuk Golang udah ada gambaran ya kenapa Golang diciptakan dan kelebihan beberapa bahasa pemrograman Golang itu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pengenalan skill yang dibutuhin nih untuk atau sebelum mempelajari Golang kita harus memahami apa aja. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, mungkin aku mau jelasin beberapa panggilan-panggilan umum ya. Karena dari audiensnya juga nggak semuanya dari latar belakang IT. Jadi aku jelasin dulu. Jadi Golang developer ini masih satu rumpun ya sama developer lainnya. Dia masih sama yaitu developer. Developer ini adalah pengembang di mana orang itu melakukan pengembangan atau membuat software untuk menciptakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya itu tergantung ya, itu yang penting aplikasinya itu bisa mencapai tujuannya masing-masing, bisa memecahkan masalah juga. Nah, dalam proses pengembangan itu disebut coding. Nah, coding ini adalah proses ketika seorang developer melakukan atau membuat program, instruksi-instruksi perintah agar bisa menciptakan sebuah aplikasi. Jadi kumpulan-kumpulan perintah, aktivitas-aktivitas yang dikembangkan atau yang dibuat oleh seorang developer itu dalam proses coding itu akan nanti menghasilkan sebuah aplikasi utuh di akhir. Nah, contoh produk yang dibuat oleh programmer nih, teman-teman mungkin nggak asing lagi ya, bisa lihat nih icon-iconnya. Yang pertama Metacomcel ya, mungkin di sini ada yang pakai atau apa nih, Tree ya, XL, Axis juga. Kemudian ada e-commerce juga ya, kita lihat ke sebelah kanan di sini ada Shopee, Bukalapak, ada apa lagi nih? Ada Akulaku. Kemudian kita lihat ke bawah ada apa? M-banking ya, mobile banking. Kemudian ada juga dompet digital ya kayak Dana. Kemudian ke bawahnya lagi ada sosmed, TikTok. Ini pasti teman-teman nggak asing lah sama icon-icon di depan ini ya. Mungkin teman-teman sering buka juga ya. Apalagi Instagram ya. Dan sekarang juga
kita lagi pakai Zoom nih, salah satu produk digital juga yang diciptakan oleh developer. Mana nih, di sini ada icon Zoom nggak? Nggak ada kayaknya. Pokoknya banyak lah ya. Jadi prospek teman-teman itu kalau di bidang programmer itu sangat luas. Ini tuh hanya sebagian kecil program-program yang terkenal. Di luar sana banyak lagi program-program yang mungkin nggak tenar yang kita ketahui ya. Contohnya di perusahaan saya mengembangkan sebuah aplikasi loyalty yang dipakai oleh beberapa mall di Jakarta dan juga beberapa food and beverage di Jakarta kayak Sushi Hero dan lain-lain ya. Jadi bisa dilihat ya dari sini pun memang prospek ke depan untuk developer, apapun developernya itu lumayan luas ya teman-teman. Nah, kemudian aku mau lanjutin lagi. Jadi sejak kapan sih adanya perpecahan seperti back end, front end tersebut ya? Nah, mungkin di sini ada banyak nih developer PHP ya, mungkin yang sudah nggak asing lagi sama pemrograman, tapi mungkin developer PHP biasanya masih membuat aplikasi itu satu ya, dalam artian dia nggak ada front end, nggak ada back end, dia back end dan front end-nya masih bergabung ya. Nah, di sini aku mau jelasin juga. Jadi dalam pembuatan proses pengembangan aplikasi ini, memang arsitektur itu ada banyak, tapi yang kita bisa ambil atau yang mungkin sekarang banyak dipakai itu cuma dua. Yang pertama adalah arsitektur monolitik, dan yang kedua adalah arsitektur microservice ya. Nah, arsitektur microservice ini memang arsitektur yang scalable dan memang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Ya contohnya Tokopedia ataupun Gojek ya. Nah, kemudian apa sih bedanya arsitektur monolitik dan arsitektur microservice itu? Nah, kita bisa lihat ya di gambar skema di depan ini. Jadi ada dua, yang sebelah kiri itu adalah arsitektur monolitik, yang kedua yang di sebelah kanan itu adalah arsitektur microservice. Nah, kita lihat sebelah kiri dulu ya, kita bahas tentang monolitik dulu. Jadi arsitektur monolitik ini bisa kita lihat, ini tuh yang lingkaran ini kita anggaplah sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi ini dia memiliki beberapa bagian atau layer ya. Nah, ada yang namanya UI, business logic, data layer. Nah, dalam aplikasi monolit kita menggabungkan semuanya. Jadi dalam satu project aplikasi itu semuanya ada di situ. Mulai dari tampilannya, kemudian dari business logic-nya, kemudian dari data access layer seperti hubungan ke pihak ketiga dan lain-lain. Semuanya dihubungin dalam sebuah project ya. Kalau aplikasi monolitik, dia terhubung dengan sebuah database biasanya. Nah, kemudian arsitektur monolitik ini ketika kita melakukan pengembangan dengan aplikasinya semakin lama semakin besar, pasti semakin rumit kan. Ibaratnya mungkin misalkan programmernya 5, oke lah, masih oke ya. Tapi tiba-tiba perusahaannya terus meningkat, tiba-tiba programmernya terus menjadi 50 sampai 100, itu mungkin menangani aplikasinya sangat sulit ya. Nah, maka dari permasalahan itulah muncul sebuah ide arsitektur yang bernama microservice ya. Jadi awalnya itu karena ketika aplikasi mulai membesar, itu akan susah untuk di-maintenance. Dari situ muncullah sebuah ide arsitektur yang bernama microservice. Jadi microservice ini dia dipecah, bisnis logiknya dipecah tiap service. Jadi misalkan kita ambil ya contohnya Tokopedia. Di Tokopedia itu ada kita bisa lihat halaman depannya kan. Ketika kita masuk ke web Tokopedia, kita lihat halaman depannya, kita langsung muncul list-list produk. Nah, itu list produk itu dimasukkan ke dalam sebuah service. Kemudian ketika kita mau login, kita pasti masukin kayak username dan data diri dan lain-lainnya. Nah, itu juga dimasukin lagi ke service baru lagi, autentikasi. Nah, ketika setiap bisnis prosesnya dipisah, itu jadi lebih mudah dong kalau misalkan perusahaannya punya banyak programmer. Nah, tujuannya adalah seperti itu ya. Jadi kenapa sih tiba-tiba bisa muncul istilah-istilah back end lah, front end dan lain-lain. Nah, itu awal mulanya karena adanya arsitektur microservice ini. Jadi kalau dulu mungkin bikin aplikasi itu
sebutannya sama ya, mau back end belum ada ya back end front end, masih disebutnya programmer atau developer. Nah, tapi kalau semakin kesini kan semakin banyak jadi sebutan programmer itu, ada yang front end lah, ada yang back end, kemudian ada yang nanganin server juga disebut DevOps ya. Jadi macam-macam. Nah, jadi awal mulanya adalah dari arsitektur ini ya. Mungkin teman-teman udah kebayang sekarang arsitektur monolitik dan microservice. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Jadi kalau dulu tuh ya programmer disebut aja developer ya, karena dia ngembangin aplikasinya dalam satu project itu aja. Tapi sekarang tuh dipisah. Ada yang disebut back end, ada yang disebut front end. Nah, yang ngurus server juga ada yang disebut development operation. Nah, konsep back end front end itu kayak gimana sih? Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Gimana di sini aku ada gambar skema ya. Kita bahas dulu yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kirinya adalah contoh produk dari front end ya. Oke. Suaranya masih aman kan, Kak? Oke. Aman, Mas. Oke, sebelah kiri ini kita ada contoh dari produk front end ya. Nah, bisa kita lihat ini tuh contohnya adalah sebuah web app dan mobile app. Aman. Jadi istilah front end ini adalah aplikasi yang biasanya berhubungan langsung sama si user. Misalnya kita buka aplikasi Tokopedia ya melalui web atau melalui mobile app juga ya. Nah, itu disebut aplikasi front end. Nah, si aplikasi front end ini ada logiknya. Jadi logiknya itu bukan ada di si aplikasi tersebut ya, tapi dipisah. Logiknya itu ada di dalam yang namanya server atau back end. Kita lihat sebelah kanan. Nah, bahasa Golang ini berada di sebelah kanan. Jadi berada di sisi server ya. Ini kalau front end ini biasa disebut sisi client atau sisi pengguna. Yang sebelah kanan ini adalah sisi server. Nah, kita biasanya mengembangkan API itu di sebelah kanan karena si Golang ini nanti hasil akhirnya berupa API. Kalau misalnya front end itu hasil akhirnya berupa aplikasi utuh ya, kayak web application atau mobile application atau desktop application, itu bisa disebut front end. Tapi sedangkan back end ini dia memang kerjaannya nggak terlihat ya. Jadi karena ngurus bagian server, dia biasanya hasil outputnya itu berupa dokumentasi biasanya ya. API-nya itu biasanya didokumentasikan. Jadi memang kalau jadi back-end developer ini kalau teman-teman suka misalkan untuk portofolio suka show off ya ibaratnya ya, kayak mamerin hasil kerja teman-teman. Kadang back-end developer ini susah sih karena gitu yang mau ditampilkan, karena kita hanya mengurus si server. Biasanya kita deskripsiin dalam bentuk kata-kata ya atau sebuah permasalahan. Sedangkan kalau dari sisi front end ini kita bisa nih dalam bentuk gambar atau screenshot aja bisa dijadiin portofolio gitu kan, hasil dari output aplikasi kita. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri ya bisa kita lihat di bawahnya. Kalau front end ini biasanya dibikin dasarnya itu HTML, CSS, dan JavaScript ya. Di sini mungkin ada juga bantuan Node.js ya. Jadi teman-teman kalau mau jadi front end mungkin lebih harus memahami ini ya. Sedangkan yang kanan ini back end itu kita harus bisa memahami salah satu bahasa pemrograman yang dipakai di back end. Contohnya Java, kemudian Python, C++, PHP. PHP juga kebanyakannya framework sekarang itu yang terkenal Laravel itu masih sering sih dipakai untuk sebagai back end ya saat ini. Nah, ini mungkin Golang ya. Golang tapi nggak ada ikonnya di sini. Salah satunya Golang juga termasuk di bahasa back end. Jadi ranah yang akan kita bahas malam ini lebih ke sisi si back end-nya ya, sebelah kanan. Jadi kita menyiapkan logik-logik yang nanti akan dikonsum oleh si aplikasi front end-nya. Jadi kita sama sekali si Golang developer ini kebanyakan dia nggak ngurus tampilan aplikasi. Jadi benar-benar pure ngurus si logic bisnis dan sisi server dari sebuah aplikasinya. Nah, kemudian kita lanjutin lagi hal yang harus dipelajari dari back-end developer.
ada beberapa poin ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu cara internet bekerja ya. Ya itu pasti seenggaknya minimal teman-teman paham ya internet gimana cara kerjanya. Jadi pengiriman data bisa sampai ke device teman-teman semua. Kemudian yang kedua, walaupun teman-teman nggak ngurus front end, disaranin memang untuk sebagai back end developer itu atau golongan developer, kita harus sedikitnya belajar front end. Kenapa? Karena ketika kita membuat aplikasi itu, jadi aplikasi kita itu back end itu nggak akan berguna kan tanpa aplikasi front end-nya. Oleh karena itu kita harus tahu juga konsep front end-nya gimana biar nanti kita bisa ngasih API dengan format atau spek yang sesuai dengan dibutuhin si front end tersebut. Kalau misalnya teman-teman misalkan nyediain API-nya nggak sesuai, pasti nanti si front end juga bingung dan bahkan malah error ya, karena nggak sesuai. Maka oleh sebab itu teman-teman sedikitnya harus belajar tentang HTML, CSS dan JavaScript juga. Kemudian selanjutnya kita tahu ya kalau back end itu lebih ke sisi server. Maka dari itu teman-teman sedikitnya harus belajar juga tentang networking ya. Gimana cara biar bisa ngehubungin dari service itu nanti kan bakal dihubungin. Nah itu sedikitnya teman-teman tahu gitu. Walaupun mungkin bagian yang menghubungkan itu disebut DevOps, tapi ketika teman-teman jadi back end developer, teman-teman nge-set up semuanya itu sendiri. Teman-teman makanya harus tahu networking. Seenggaknya teman-teman tahu URL, tahu port. Karena itu yang paling diperluin ya. Karena ketika teman-teman set up aplikasi di lokal komputer teman-teman, itu kalau teman-teman nggak tahu yang namanya port, itu bakal bentrok ya. Jadi teman-teman seenggaknya tahu basic dari networking. Yang selanjutnya adalah dari golangnya sendiri ya pasti. Teman-teman ketika udah tahu 3 step di atas, baru deh teman-teman mulai belajar yang namanya golengnya, dasar-dasar golengnya. Aku saranin kalau misalnya teman-teman belum familiar sama bahasa pemrograman, teman-teman bisa belajar dulu dasar-dasar algoritma pemrograman ya. Jadi dasar-dasar pemrograman itu sebenarnya sama aja, biasanya ada variabel, ada konstanta, ada yang namanya function atau fungsi. Jadi setiap bahasa pemrograman itu biasanya punya ya. Teman-teman belajar dulu bahasa disebutnya tuh pseudocode ya. Teman-teman mungkin bisa cari nanti materinya di internet, pseudocode. Setelah teman-teman paham konsepnya, baru teman-teman boleh langsung belajar ke bahasa pemrogramannya. Takutnya ketika teman-teman langsung belajar ke dalam bahasa pemrogramannya, teman-teman kaget gitu. Karena teman-teman nggak tahu konsep cara kerja si programnya itu kayak gimana. Selanjutnya kalau teman-teman udah bisa menguasai cukup golangnya, baru teman-teman lanjut ke database. Karena back end itu kaitannya nggak jauh dari database. Kalau misalnya front end ya, front end itu kaitannya nggak jauh sama user atau pengguna. Nah, kalau kita ini si back end developer ini nggak jauh kaitannya sama database. Jadi teman-teman harus paham tentang database ya. Jadi entah apa itu mendefinisikan struktur database ataupun nanti untuk melakukan query-query di database-nya. Itu nanti kita bahas juga. Dan yang terakhir yang paling penting adalah output dari si backend ini adalah API. Teman-teman juga harus menguasai API ya. Jadi bagaimana cara membuat API, kemudian format API yang baik. Nah itu harus teman-teman pelajari karena ya output dari backend sendiri adalah API. Nah, buat yang belum tahu mungkin API nanti kita bahas di next slide. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu tentang basic internet ya, cara internet bekerja. Mungkin teman-teman pernah ada yang mikir kalau internet cara kerjanya kita dari mobile phone misalkan ke satelit, terus disambungin lagi ke mobile phone. Cara kerja internet nggak seperti itu ya teman-teman. Mungkin aku juga sempat dulu mikir kayak gitu, tapi cara kerja internet itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini gambar seorang yang lagi megang HP ini sebelah kiri ya. Jadi itu dia megang device. Nah, sinyal dia itu bakal dikirim ke tower terdekat. Ini melalui jaringan wireless atau tanpa kabel. Sinyal ini diubah ya. Biasanya sinyal dari data dari device dia itu diubah menjadi sinyal analog dan sinyal digital. Kemudian ditransferkan dia akan mencari
tower terdekat. Nah, tower ini dia memiliki kabel fiber yang terhubung ya ke seluruh dunia. Jadi memang awalnya internet ini dulu untuk keperluan perang, keperluan komunikasi perang oleh negara Amerika ya. Tapi semakin maju semakin ke sini, dia akhirnya internet ini dibuka, dijadikan proyek untuk umum ya sebagai penelitian atau penemuan. Nah, sampai sekarang internet itu dikenal luas ya di seluruh dunia. Jadi internet itu terhubung oleh kabel-kabel fiber yang ada di bawah laut. Mereka saling terhubung sampai bisa ke device kita. Nanti di sebelah sini mungkin ada, di sebelah kanan ini ada tower lagi yang bisa ngirim sinyalnya ke device kita. Nah, kalau untuk kenapa sih si datanya ini nggak nyasar, maksudnya kan ini banyak banget ya yang terkoneksi ya. Nah, itu karena mungkin ini teman-teman bisa nyari lebih dalam lagi, karena setiap data yang dikirim itu mempunyai alamat paketnya masing-masing. Jadi sebelum data itu terkumpul sampai utuh, data ini nggak bakal ada kata untuk salah menerimanya ya. Jadi karena di paket data ini biasanya terdapat header. Nah, ini itu untuk nentuin alamat tujuan mana. Jadi teman-teman ketika ngirim, misalkan contoh ngirim pesan WA ya ke seseorang, misal ke A, dia nggak bakal sampai nyasar ke B. Karena memang dari si datanya ini udah memiliki alamatnya masing-masing. Mungkin teman-teman bisa cari lebih dalam lagi konsepnya, tapi secara basicnya itu ya. Jadi teman-teman gimana si data itu bisa sampai ke device kita. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus memahami basic front end ya, yang tadi saya jelasin. Jadi basic front end itu ada 3. Yang pertama HTML, yang kedua JavaScript, dan yang ketiga adalah CSS. HTML ini kalau misalkan dianalogikan dalam tubuh manusia ini seperti kerangka ya. Jadi nanti teman-teman pelajari sebuah tag-tagnya. Tag-tag ini, kerangka-kerangka ini yang digunakan untuk menyusun aplikasi web. Kemudian kita lanjut ke CSS dulu. Nah, CSS ini adalah ibaratnya kulit ya, kulit dari si tubuh kita ini, kulit, misalkan baju, warna rambut dan lain-lain ya. Jadi CSS ini adalah untuk style atau untuk kita melakukan memodifikasi web kita dengan gaya ya, style. Jadi kita misalnya mau ubah warna, ubah font, kemudian ubah tata letak, ukuran, dan lain-lain itu dilakukan di CSS. Nah, kemudian JS ini adalah otak dari si webnya. Biasanya otak atau syaraf ya. Gimana JavaScript ini sangat powerful buat web kita itu jadi semakin hidup. Contohnya, teman-teman kalau buka website Tokopedia tuh ada slider ya di halaman pertamanya. Nah, itu bisa gerak gitu karena adanya bantuan dari JavaScript atau JS ini. Jadi si JavaScript ini fungsinya memang sebagai pengatur agar websitenya dinamis dan juga logik-logiknya ya. Karena di front end juga tetap ada logik, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kayak udah mendalami back end, ternyata back end ini pusing dengan logiknya, jangan salah, karena di front end juga sebetulnya ada logik, tapi memang logiknya nggak berkaitan dengan data. Logiknya berkaitan dengan tampilan, sedangkan kita ini si back end biasanya logiknya itu memang berkaitan dengan data. Nah, kemudian ini tentang client server, teman-teman harus tahu. Jadi aku jelasin lagi, ini tuh contohnya ketika kita buka aplikasi, ini dari laptop dan juga mobile phone. Misalnya kita buka sebuah aplikasi website ya, kayak Google. Nah, Google ini dia akan ketika kita ngetik di browser, dia akan minta request. Dia akan minta request ketika kita ketik google.com, google.com ini akan ditranslasikan oleh si internet ini sesuai dengan alamatnya. Biasanya dari domain ini dia memiliki sebuah alamat yang disebut IP ya. Nah, dari si IP itu dia nanti akan diteruskan ke
tujuannya, misalnya ke servernya, server Google. Nah, setelah dari server Google dia akan dibalikin lagi respon, berupa respon. Nanti responnya itu biasanya ya API-nya. Nah, kemudian si aplikasi yang tadi kita buka ini dia bakal mengkonsum si API-nya tersebut sampai nanti muncul data yang kita minta. Nah, basic networking kayak gini dia. Untuk kita harus tahu tentang klien dan server ya. Jadi memang ketika si front end berhubungan ke server itu dia pasti kita memerlukan internet. Kemudian selanjutnya adalah basic golangnya ya. Yang tadi udah aku bahas keunggulan-keunggulan golangnya di awal, bahwa golang ini memang karena di awal diciptainya untuk menangani data yang besar ya. Jadi unggulnya dia bisa tetap konsisten untuk melakukan transaksi data yang besar, kemudian si Golang ini mampu untuk membuat bahasa pemrograman lebih terstruktur rapi ya, karena dilengkapi tadi garbage collector. Selain bisa mempercepat, garbage collector ini membuat codingan kita lebih rapi. Nah, selanjutnya adalah basic database ya. Nah, teman-teman, jadi database itu adalah penyimpanan dari aplikasi yang nanti kita akan bikin ya. Penyimpanan aplikasi yang nanti kita bikin. Sebenarnya jenis-jenis database itu ada banyak banget. Ada banyak, mungkin nggak bisa dibahas satu persatu di sini. Tapi yang paling sering digunain itu ada dua. Yang pertama adalah database berjenis NoSQL dan database yang berjenis SQL. Contoh produk yang NoSQL bisa kita lihat di depan ini. Contoh produknya adalah database MongoDB ya. Database MongoDB ini adalah database yang tidak memiliki struktur. Jadi ketika kita membuat aplikasi di database-nya, kita tidak usah mendefinisikan strukturnya ya. Walaupun mungkin di Golang-nya tetap harus didefinisikan struktur data ya. Tapi ketika di database-nya ini, kita nggak perlu ngedefinisiin lagi. Jadi hanya cukup definisiin struktur datanya di bahasa pemrograman Golang-nya aja. Ini tuh aplikasi database ini tuh memang kita harus tahu dari jenis aplikasi yang mau kita bikin. Misalkan aplikasi yang mau kita bikin ini punya struktur data yang gak jelas atau dinamis mungkin, atau misalkan tiap minggu itu bakal ada data masuk, data yang berbeda-beda dan datanya variatif, itu teman-teman bisa pilih belajar database yang MongoDB. Tapi sedangkan misalkan teman-teman punya aplikasi yang struktur datanya itu udah jelas, kemudian memang aplikasinya itu baku ya, dalam artian datanya nggak variatif, kemudian setiap minggu atau setiap bulan itu datanya tetap konsisten itu aja, teman-teman bisa milih database yang MySQL. Karena di database MySQL ini kita harus 2 kali ngedefinisiin data. Yang pertama, kita harus definisiin struktur data di Golang-nya. Kemudian kita definisiin juga struktur data di database-nya sendiri, di MySQL-nya. Mungkin teman-teman developer PHP udah familiar lah ya sama 2 database ini ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah teman-teman harus mempelajari API-nya. Nah, apa sih API? Jadi API ini singkatan dari Application Programming Interface. Nah, si API ini tujuannya adalah untuk sebagai media biar kita ngakses si bisnis logic yang diminta. Misalkan ini klien ini dari sisi front end ya, ini klien kita nge-request misalkan contoh ya, kita login, kita buka e-commerce lagi ya, yang gampang. Kita buka e-commerce, halaman utamanya udah kita lihat nih kan. Kemudian kita pengen ngelihat produk ya. Misalkan kita buka halaman produk A. Nah, klien ini bakal nge-request ke internet permintaan dia produk A dengan URL yang udah ditentuin. Kemudian nanti requestan itu bakal
diteruskan melalui API ini. Nah, request itu bakal teruskan melalui API, nanti si server akan ngolah informasi apa yang dia minta, kemudian akan dikirim balik dalam bentuk respon ke API lagi. Nah, jadi si API ini yang akan nanti diterima oleh si klien atau si aplikasinya. Gimana nanti si API ini nanti diterima oleh klien, baru bisa tuh dikonsumsi, nanti bakal muncul gambarnya, mungkin harganya, deskripsi produknya apa, kuantitasnya berapa, dan lain-lainnya. Jadi API ini adalah sebagai media penghubungnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lihat API, mungkin bisa searching ya, API bentuknya kayak gimana. Jadi API itu formatnya adalah kebanyakan itu JSON. Kebanyakan dipakai sekarang itu format API itu JSON atau JavaScript Object Notation. Mungkin kalau mau lihat formatnya boleh teman-teman sambil searching ya. Gimana format JavaScript Object Notation. Jadi bentuk API itu formatnya seperti itu. Nah, oke, mungkin kita udah ke poin ketiga. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang dikerjakan Golang developer nih? Mungkin dari beberapa pembahasan slide ke belakang, teman-teman udah tahu ya, apa aja sih pembahasan dari si Golang developer ini. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi output dari Golang ini ya yang tadi ya, yaitu API. Nah, si API ini yang nanti bakal kita hasilkan dari si Golang developer ini. Tapi nggak menutup kemungkinan, berarti misalkan teman-teman mau nanya, apakah Golang nggak bisa dipakai untuk buat web? Tentu bisa. Golang juga sebetulnya bisa dipakai untuk bikin web secara monolit ya, nggak microservice. Dalam artian teman-teman bisa juga bikin aplikasi web pakai bahasa Golang full. Tapi memang ada beberapa kesulitan. Yang pertama, teman-teman harus download lagi template engine-nya. Template engine itu adalah untuk gimana teman-teman bisa nampilin si HTML-nya itu biar nyatuin sama datanya. Data si Golang itu bergabung sama si HTML-nya. Itu teman-teman harus download lagi template engine-nya. Nah, kesulitannya ya itu karena memang hampir 70% pengguna Golang itu menggunakan Golang itu memang sebagai back-end, bukan sebagai aplikasi monolit ya. Beda sama PHP ya. Kalau PHP kebalikannya. PHP mungkin saat ini masih orang banyak yang bikin aplikasi full front end back end-nya semuanya dari PHP itu ya, dijadiin monolit. Tapi kalau untuk Golang itu dia lebih banyak sebagai back end ya. Jadi Golangnya sebagai di sisi servernya, dia nggak di sisi kliennya. Nah, ini aplikasi contoh dari outputnya ada dua ini. Nah, kemudian contoh produknya tadi kita udah lihat ya, contoh produknya di awal. Nah, ini kita lihat lagi nih. Jadi contoh produk back end ini banyak banget ya teman-teman. Ini adalah top startup teknologi di Indonesia. Yang kita tahu Gojek ya. Gojek ini sampai sekarang masih hiring, dia back end developer. Dan memang bahasanya juga Golang. Kemudian ada Tokopedia juga, Ruang Guru. Itu yang saya tahu yang pakai Golang itu Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ruang Guru, Tiket.com, Ajaib, ya Bibit juga pakai Golang. Jadi banyak banget teman-teman. Emang tren bahasa saat ini ada kalau misalkan 3 besar ya. Yang pertama itu Golang. Ini dari sisi back end ya, Golang. Kemudian ada JavaScript, dan yang ketiga PHP. Cuman kenapa Golang itu lebih diunggul-unggulkan, karena dia memang unggulnya di bagian multiprocessing sama di skala besar ya. Ketika teman-teman ngirim data skala besar itu di Golang itu lebih cepat, karena ya tadi dari metode pengembangannya pun udah beda ya, karena adanya fitur garbage collector dan lain-lain juga. Itu makanya kenapa banyak startup di Indonesia pakai bahasa Golang. Nah, bagaimana prospek karir Golang developer di masa mendatang? Untuk prospek karir Golang sendiri,
Ini aku coba search dari sebuah platform untuk cari kerja. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya. Nah, ini tuh aku coba nyari Golang developer. Untuk bulan ini aja udah ada 41 result ya. Nah, ini teman-teman bisa apply kapanpun. Jadi memang biasanya kalau di platform ini memang dia nggak lama ya. Ibaratnya misalkan buka hiring itu cuma sebulan atau 2 bulan. Nah, ini bisa teman-teman apply kalau misalkan teman-teman minat gitu. Teman-teman udah belajar, misalkan nanti udah belajar dan udah menguasai Golang, prospeknya kayak gimana? Ya, seperti ini memang banyak banget. Dan di sini tuh memang nggak semua perusahaan, karena biasanya top test company itu dia nggak pakai platform lain. Biasanya dia punya platform sendiri ya. Contohnya Tokopedia, Gojek ya. Ya itu biasanya mereka punya platform sendiri. Jadi teman-teman tinggal ngunjungin situsnya. Biasanya bagian karir misalnya gojek.com/karir itu biasanya di situ ada. Nah, kemudian ini di platform yang lain ya, saya coba nyari lagi, tapi ini lebih banyak, ada 76 untuk bulan ini. Jadi memang kalau misalnya teman-teman coba apply juga mungkin lumayan pegel ya tiap perusahaan di apply gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk karir dari Golang ini, memang saat ini tuh lagi naik-naiknya ya untuk Golang. Nah, untuk rate salary, tapi ini aku disclaimer dulu, ini adalah hasil survei yang aku dapat dari situs survei di internet ya. Jadi ini tuh relatif sebenarnya. Tapi sebagai gambaran aja atau acuan, gaji back-end developer di Indonesia itu segini. Untuk ini kan rata-rata ya teman-teman. Banyak bahkan beberapa perusahaan besar itu nggak dimasukin sebenarnya dalam survei ini sih. Ini cuman sebagai gambaran aja. Nah, ini juga ada. Jadi kita tuh back-end developer ya, ada di sini di bawah, back-end engineer sama back-end developer ya. Sorry Kak Fauzi, mohon maaf sebelumnya, waktunya tinggal sebentar lagi gitu. Oh, boleh. Oke, sekarang kita bahas langsung ke code aja ya. Mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar juga. Oke, yang pertama, aku sebelum kita bahas code, aku bakal nyampain paradigma dari pemrograman terlebih dahulu ya. Jadi dalam sebuah bahasa pemrograman itu ada satu hal yang dikenal dengan variabel ya. Apa sih variabel? Jadi variabel ini adalah lokasi penyimpanan untuk menyimpan data dari aplikasi kita. Data itu apa aja, bisa berupa number atau nomor, bisa berupa kalimat atau string, bisa juga bermacam-macam ya. Misalkan bilangan pecahan dan lain-lain. Intinya variabel itu, bayangin sama teman-teman, variabel itu adalah sebuah kotak, di mana kotak itu bisa diisi sesuatu. Nah, isi dari kotak itu adalah data. Barang yang dimasukin ke dalam variabel itu adalah data. Nah, sekarang kita sambil buka si bahasa pemrogramannya ya. Nah, di sini kalau teman-teman masih belajar, teman-teman boleh kunjungin sebuah situs yang namanya Replit. Oke, nih di sini aku kirim dulu ya ke teman-teman. Replit. Jadi Replit ini adalah situs teman-teman bisa seperti Code Playground ya. Jadi teman-teman bisa nge-explore banyak bahasa pemrograman tanpa harus teman-teman install dependensi di laptop teman-teman. Kalau misalnya install mungkin agak rumit ya. Nah, kalau teman-teman misalnya baru awal-awal pengen belajar programming nih, teman-teman cukup kunjungin aja Replit. Nah, di situ nanti teman-teman pilih bahasanya mau apa, ada Golang, ada JavaScript, Python, dan lain-lain. Teman-teman nggak perlu harus menginstal dependensinya di komputer teman-teman. Nah, oke, sekarang kita contohin gimana sih bentuk dari Golang sendiri ya. Nah, di sini aku bikin sebuah file yang namanya main. Nah, ini main, kemudian ekstensinya Go ya. Kenapa? Karena Golang itu memang ekstensinya Go. Gimana sih bentuk dari si Golang itu? Nah, bentuk Golang itu cara ngedefinisinya, pertama teman-teman harus import dulu package yang namanya main.
package ini wajib teman-teman import karena package ini adalah yang bakal ngejalanin code pertama teman-teman ya. Yang pertama di baris pertama ini teman-teman harus nulis dulu package-nya, package main. Kemudian selanjutnya teman-teman import library yang teman-teman perluin ya. Di sini aku perlu FMT. FMT ini adalah library bawaan dari Golang. Tujuannya sendiri adalah buat kita nampilin sesuatu di konsolnya ya. Di konsolnya nanti kita bakal bisa nampilin sesuatu di konsolnya. Nah ini. Jadi yang pasti pertama teman-teman harus deklarasiin ini punks main. Jadi awal deklarasinya nih kayak gini ya. Nah teman-teman masih kosong, teman-teman deklarasiin punks main. Kayak gini. Disertai tanda kurung biasa dulu, baru tanda kurung kurawal ya. Nah, ini kenapa error? Ini itu yang disebut tadi, aku bilang garbage collector. Jadi ketika ada proses atau kita ngimport library dan library-nya itu nggak dipakai sama si Golang ini pintar, dia bakal nyuruh kita buat hapus library yang nggak dipakai. Tujuannya adalah buat ngehemat si memori ketika kodenya dieksekusi. Nah hal itu yang bisa ngemudahin atau mempercepat kita lebih cepat ngeksekusi code dari bahasa pemrograman lain ya, misalkan JavaScript atau misalkan PHP. Karena PHP atau JavaScript itu kadang-kadang kalau misalkan kita nggak pakai library tambahan ya, mereka ketika ada proses atau library yang nggak terpakai, dia tetap akan dijalanin, dia nggak akan disuruh paksa buat hapus. Nah ini salah satu kelebihan dari si Golang tersebut. Ini cara definisiin variabel. Yang pertama adalah teman-teman tulisin var. Var ini artinya kita variabel ya. Kemudian nama dari variabelnya apa? Nama variabelnya ini saya bikin first name. Nah, misalkan namanya di sini Pak Uji ya. Last name-nya Fadlur Rahman. Nah, ini string ini adalah tipe datanya ya. Jadi teman-teman bisa ngedefinisin ataupun enggak kalau di Golang ini. Misalkan kita integer. Nah, ini bakal error karena integer ini adalah tipe data numerik atau nomor ya. Kalau misalkan teman-teman isi nomor, nah ini bisa. Jadi selanjutnya setelah nama variabel teman-teman definisiin tipe data. Kemudian ini saya coba untuk nampilin ya dengan cara fmt printf. Nah, ini saya menggunakan concatenation di mana yang S ini nanti akan diganti oleh first name. Kemudian yang S yang kedua akan diganti oleh last name ya. Kita coba run. Nah, di sini muncul halo Puji pada misalkan kita ganti expert misalkan. Taran lagi. Nah, dia bakal ngikutin ya. Nah, ini yang disebut variabel. Jadi setiap data aplikasi kita itu disimpan di sebuah wadah yang namanya variabel. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke ini ya, konstanta. Jadi konstanta itu sama kayak variabel. Fungsinya adalah untuk menyimpan data. Namun, tapi bedanya adalah konstanta ini datanya nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika teman-teman masukin sebuah data, datanya dia bakal konstan atau tetap ya. Contohnya bisa kita lihat. Nah, ini kita coba definisiin konstan, ya namanya konstanta ya. Ini kan variabel, kita ganti misalkan first name. Nah, ini expert ya. Kenapa expert? Padahal kita definisiin my. Nah, ini dia kalau variabel dia bisa diganti datanya.
Artinya ketika kita input data baru, dia akan ke-replace atau keganti. Yang datanya awalnya my, jadi expert. Nah, sedangkan si konstanta sendiri, dia nggak bakal bisa mengganti datanya. Misalkan kita ganti sama .id misal. Nah, di sini juga udah error ya. Cannot assign class name. Karena tipenya sendiri konstan. Jadi konstanta ini biasanya untuk tipe-tipe yang dari awal teman-teman definisiin dan teman-teman nggak mau rubah nilainya. Biasanya emang nilai-nilai baku kayak nilai perhitungan matematika, pi, nilai pi dalam lingkaran, nah itu kan baku, nggak bakal berubah. Kemudian beberapa kondisi yang mungkin teman-teman perlu, datanya nggak perlu berubah. Selanjutnya ada yang namanya pointer. Nah, mungkin ini jarang ya dipakai dalam proses pembuatan aplikasinya, tapi di Golang ini nanti teman-teman bakal sering. Mungkin sebenarnya di PHP juga ada, di JavaScript juga ada yang namanya variable pointer. Cuman kalau di Golang ini teman-teman bakal lebih sering pakai variable pointer karena Golang ini memang nge-efisiensiin alamat memorinya, di mana ketika teman-teman ngopi data dari sebuah variabel lain, dia nggak ngopi nilainya aja, tapi ngopi nilai memorinya. Contohnya kayak gini. Jadi ketika variable pointer ini ketika di-assign itu teman-teman nggak cuma ngopi nilai memorinya, tapi maksudnya maaf, tidak cuma ngopi nilai dari si variabelnya, tapi teman-teman ngopi nilai memorinya juga. Contohnya seperti ini. Misalkan nah ini ada 2. Nah ini. Nah ini oke, aku tampilin ini cara kerjanya. Pertama aku bikin variabel yang namanya variabel namanya number A dengan tipe datanya angka ya. Di sini aku masukin angka 4. Nah, di sini aku coba masukin nilainya ke si variabel B dengan cara pointing atau reference ya. Biasa pointer itu disebut variabel reference atau dia ngopinya dengan alamat memorinya. Nah, ketika kita ngubah nilai si A, otomatis nilai B juga bakal terubah. Jadi variabel A sama variabel B itu terhubung kalau misalkan kita pakai variabel pointer. Sedangkan misalkan kita nggak pakai pointer, kayak gini. Ini kan kita nggak pakai pointer. Oh, kita hilangin dulu ininya. Nah, ketika kita nggak pakai pointer, variabel A sama variabel B itu terpisah. Dia cuma ngopi nilainya aja. Pertama, dia variabel B itu number B, variabel dengan nama number B ini punya nilai 4. Kemudian si number A-nya diganti 8, yang number B tetap 4 karena dia nggak terhubung ya. Sedangkan yang namanya variabel pointer ini, nah, dia terhubung. Jadi ketika ada perubahan di variabel A, di variabel B juga dia berubah. Nah, tujuannya apa? Ketika teman-teman banyak pakai variabel banyak ya, misalkan 2, 3, atau 10, memori yang teman-teman gunain itu tetap sama dalam pemrograman Golang ini karena dia menggunakan yang namanya ini pointer. Nah, jadi basicnya teman-teman harus ngerti banget ini pointer. Kalau misalkan teman-teman dari basicnya developer JavaScript ya atau developer si PHP, teman-teman harus matang banget di variable pointer ini karena nanti kedepannya materinya makin susah ya. Ada yang disebut namanya channel. Nah, si channel itu memang kita mengharuskan kita untuk pakai variable pointer ini untuk setter dan getternya. Jadi teman-teman kalau misalkan dari bahasa pemrograman yang tadi saya sebutin dari JavaScript atau PHP, teman-teman
harus benar-benar paham dulu tentang konsep variable pointer ini. Oke, selanjutnya pemilahan ya. Pemilahan mungkin nggak asing lagi, itu ketika teman-teman, jadi dalam konsep programming ini ada yang namanya pemilahan. Pemilahan itu adalah kita menjalankan suatu code ketika kondisi tertentu. Misalkan kondisinya A, dia akan menjalankan apa? Misalkan kondisinya B, dia akan menjalankan apa? Itu kita atur dalam sebuah konsep yang namanya pemilahan. Nah, ini misalkan. Ini variabel point. Si point ini memiliki nilai 2. Nah, kemudian kita masukin pemilahan ya. Pemilahan itu seperti berikut. Point ini tuh adalah operasi perbandingan ya. Teman-teman harus nulisnya 2. Artinya point, jika poinnya sama dengan 10, ini tuh kondisi juga, kondisi logika ya, operator logika. Jika poinnya lebih dari 10 dan poinnya kurang dari 20, dia akan munculin tulisan ini. Lulus dengan nilai sempurna. Kemudian jika nilainya lebih dari 5, dia akan lulus. Nah, jika poinnya sama dengan 4, dia hampir lulus. Nah, jika nggak termasuk semua kondisi, dia bakal nulis tulisan ini. Nah, jadi, menurut teman-teman ini bakal muncul tulisan apa? Coba tulis di kolom chat. Aku mau tahu. Ini sebelum aku eksekusi, bakal muncul tulisan apa? Kayaknya udah pinter-pinter nih teman-teman semua ya. Oke, coba kita cek dulu ya. Tadi banyak jawabannya dari teman-teman tidak lulus. Iya, benar. Kenapa tidak lulus? Coba ada alasannya kenapa? Coba tulis di kolom komentar. Alasannya tidak lulus kenapa? Atau jangan-jangan yang bawah ini ngelihat jawaban yang di atas karena jawaban tidak lulus nih. Oh iya nih. Karena nilai variabelnya 2, ya. Iya benar. Jadi karena dia nilai variabelnya 2, dia nggak masuk ke kondisi manapun. Misalkan ini kondisi A, ini kondisi B, yang line 7 kondisi A, kemudian line 9 itu kondisi B, dia nggak masuk juga. Yang 11 kondisi C misalkan, dia masih nggak masuk dan akhirnya else. Else ini adalah ketika semua kondisi nggak memenuhi, ya dia bakal dieksekusi yang terakhir ini. Nah, ini cara pemilahan dari konsep programming ya. Misalkan aku ganti deh ini nilainya di 12 ya. Dia bakal lulus karena dia memenuhi kondisi yang pertama ini. Dia nilainya sama dengan 10, bukan dia nilainya tapi kurang dari 20 kan. Oh iya, dia di sini. Karena kenapa dilulus? Karena dia lebih dari 5. Nah, di sini itu harus ketika dua kondisi ini terpenuhi. Misalkan dua-duanya 10, ini baru akan memenuhi kondisi yang atas. Lulus dengan nilai sempurna. Jadi emang di programming ini teman-teman harus bikin dengan ini ya. Kayak tadi misalkan teman-teman definisiin 12 itu kan nggak di sini, jadi malah masuknya ke kondisi kedua ya. Jadi teman-teman dalam programming ini harus benar-benar kondisinya, penulisan kondisi apapun harus benar-benar logik ya. Jadi benar-benar logikanya itu benar-benar dipakai banget kalau dalam konsep programming ini. Oke. Next, mungkin sebelum materinya habis ya, kita bahas dua judul lagi. Ada yang namanya di konsep programming ada yang namanya looping ya. Looping ini adalah konsep perulangan, di mana teman-teman nggak usah nulis kembali kodenya. Ketika teman-teman perlu mengeksekusi kode yang sama, teman-teman nggak perlu nulis kembali kodenya, cukup teman-teman masukin ini looping. Jadi looping ini adalah mengulang. Ini misalkan aku contohin dulu. Teman-teman pengen munculin angka 1, 2, 3 ya. Teman-teman gampang sih bikinnya. Teman-teman tinggal tulis saja langsung ya.
FMT ini untuk nampilin 1, 2, 3. Pertanyaannya gimana kalau teman-teman butuh nampilinnya sampai 100? Nggak mungkin kan teman-teman copy paste terus sampai 100 sampai tangan teman-teman pegel. Nah, itu makanya teman-teman di dalam konsep programming itu ada yang namanya looping. Looping itu fungsinya buat ngatasin itu. Jika teman-teman perlu mengeksekusi sebuah code yang sama berulang-ulang, teman-teman cukup pakai looping. Ini saya coba nampilin angka 1 sampai 100 menggunakan looping. Nah, dia otomatis. Ya, mungkin di semua bahasa pemrograman juga ada ya kalau konsep ini dari JavaScript maupun di PHP dan lain-lain ini ada. Konsep looping ini. Oke, selanjutnya terakhir adalah konsep function ya. Function ini fungsi. Sebenarnya banyak banget yang harus dibahas ya kalau lebih mendetail, tapi aku bahas yang inti-intinya aja karena waktu kita terbatas. Fungsi di sini aku udah nulisin fungsi. Oh, udah. Nah, ini adalah contoh penulisan fungsi di Golang ya. Jadi, pertama sama kita nulis dulu function utamanya, yaitu main. Nah, kita untuk deklarasiinnya itu bisa setelah function main tersebut. Boleh setelah, boleh sebelum ya. Jadi, teman-teman bebas mau deklarasiin si functionnya itu di mana. Nah, ini aku contohnya ngedeklarasiin sebuah function yang namanya print message. Jadi, cara deklarasiin function itu adalah seperti ini ya. Function, print message. Ini itu nama functionnya apa? Nama functionnya bebas, teman-teman mau bikin apa, asal jangan angka duluan ya. Kalau bisa ya karakter semua yang bisa dimengerti. Kemudian yang di dalam kurung ini disebut parameter. Parameter ini tujuannya adalah buat masukin inputan kita dari alur code yang ini ya, alur code di function main atau di fungsi utama masuk ke fungsi yang lain. Nah, ini message sama R, ini tuh variabel array sebenarnya. Jadi array ini adalah tipe data juga, tipe data yang bisa menampung data lebih dari satu ya. Mungkin kalau ini bentar. Names. Nah, di sini si array-nya itu digabung. Di sini aku pakai library string. Mungkin di PHP atau JS juga ada ya library-nya ini untuk ngegabungin array. Array jadi string. Nah, nanti si kata-katanya itu nanti bakal jadi muncul. Coba aku tulis ya di sini misalkan namanya expert. Nah, ini kira-kira nih aku mau nanya sama temen, kira-kira yang bakal muncul tulisannya apa ya? Ini aku manggil function-nya 2 kali. Jadi yang pertama sama yang kedua. Otomatis berarti akan ada 2 output. Ini ada 1 output lagi. Teman-teman, oke. Ya, ada yang udah jawab dua-duanya ya. Kita coba cek. Iya ya. Jadi jawabannya pertama halo, OJ expert, kemudian lain expert. Nah, ini tuh di sini ada proses penggabungan dari array. Di sini tuh ada 2 data digabungin jadi 1 data. Ini disebut proses convert ya atau casting dari array ke string.
Casting itu adalah proses convert tipe data dari misalkan suatu tipe data ke tipe data yang lainnya. Jadi tujuan dari function ini apa? Tujuan dari function ini adalah supaya kita nggak nulis ulang kodenya berulang-ulang ya. Kalau kita nggak pakai function, kita bakal nulisnya kayak gini. Ini bakal apa? Nah, bakal di sini kita tulisnya. Ini bakal double kita nulis kayak gini nanti. Ini join R-nya ini names. Ini names. Nah, ini bakal join bakal ribet juga. Makanya untuk mempermudah kita pakai namanya function. Function ini adalah kode ini kalau dieksekusi berulang-ulang sesuai keinginan kita. Caranya dengan kita panggil nama functionnya. Ini kan nama functionnya. Misalnya ini namanya fungsi. Kita tinggal sebut aja ini fungsi. Nah, ini juga fungsi. Kayak gitu untuk konsep function ya. Mungkin teman-teman juga udah ada banyak nih. Kayaknya nggak asing ya sama konsep ini. Oke, kayaknya udah mendekati jam 9 juga. Oke, Kak Tasya, ini jamnya udah jam 9, mungkin aku balikin dulu ke Kak Tasya. Oke, siap. Makasih banyak Kak Fauzi atas penjelasannya. Wah, ini waktunya, kayaknya materinya Kak Fauzi ini banyak banget nih teman-teman. Kayaknya belum bisa ke present semuanya. Jadi misalnya nanti teman-teman pengen masih belajar Golang lagi sama Kak Fauzi, mungkin bisa colek-colek di LinkedIn atau di Instagramnya Kak Fauzi. Nanti aku coba bantu share screen lagi ya nanti. Oke, terima kasih banyak Kak Fauzi. Mungkin aku boleh di-end dulu presentnya. Izin present. Oke, sebentar. Oke, siap. Terima kasih Kak Fauzi sekali lagi atas materinya. Tadi kita udah belajar nih dari awal perkenalan tentang Golang, kemudian profesinya apa, terus company-company mana aja sih yang menggunakan profesi Golang. Tadi juga di kolom chat ini udah pada mulai rame tanya-tanya. Bahkan tadi ada banyak juga yang pada diskusi. Wah, mantap banget, keren. Gimana ya teman-teman? Makin pengen jadi Golang developer atau malah pengen pindah ke yang lain? Oke. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, aku pengen jelasin dulu nih teman-teman tentang suatu info. Oke, aku sambil baca chat. Nah, itu makanya orang pengen ternak lele. Oke. Nggak apa-apa, ternak lele menarik kok. Apalagi disambungkan dengan teknologi, salah satunya dengan IoT. Oke, aku lanjut share info selanjutnya. Oke teman-teman, jadi tadi udah belajar banyak ya tentang Golang. Semoga teman-teman malam hari ini nggak ngebul, tapi malah justru semakin memotivasi buat belajar Golang lebih lanjut lagi. Bisa sekeren Kak Fauzi atau mungkin nanti malah bisa berkolaborasi lebih lanjut lagi sama Kak Fauzi. Nah, pas banget nih teman-teman, kalau tadi udah belajar Golang, introduction Golang, kemudian tahu profesinya, dan semakin termotivasi. Nah, pas banget nih malam hari ini, aku juga bakal share nih salah satu cara untuk teman-teman mengupgrade diri atau menambah ilmu atau belajar lebih lanjut kita dengan ikut salah satunya program andalannya Expert, yaitu Intensive Bootcamp Programming Golang teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih lanjut lagi, bisa nih ikut program Intensive Bootcamp Golang by Expert yang bakalan dilaksanain setiap hari Senin dan Rabu malam hari dari jam 7.30 sampai jam 9:30 malam dan online via Zoom. Jadi nanti ya bisalah tadi live codingnya misalnya tadi kurang nih live codingnya, tenang aja kalau misalnya ikut intensive bootcamp itu nanti live codingnya bisa lebih panjang, bisa lebih interaktif dan lebih banget gitu. Nah, untuk intensive bootcamp ini ada 8 sesi intensif nih teman-teman selama 1 bulan. 8 sesi intensifnya ini bakalan bahas tentang apa aja sih? Nah, kalau tadi kan udah banyak, tadi ada APA. Nah, di kurikulum bootcamp ini nih ada banyak nih yang akan dibahas selama 1 bulan, 8 kali pertemuan. Yang pertama, teman-teman nanti akan belajar Golang Basic, Golang Unit Test, Go Routines, Working with Database, Building RESTful APA, Deployment with Docker, Microservice Architecture with Go, Continuous Integration and Continuous Delivery,
Nah, itu kan adalah kurikulum-kurikulum yang nantinya akan teman-teman pelajari nih kalau pengen belajar Golang lebih lanjut gitu. Nah, next. Oke. Nah, kemudian teman-teman selain tadi akan belajar banyak materi tadi dari APA. Nah, teman-teman nanti juga akan mendapat banyak fasilitas nih kalau teman-teman ikut intensive bootcamp program Golang dari Expert. Nah, fasilitasnya ini banyak banget nih. Yang pertama, teman-teman nanti akan dapat sertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Jadi nanti teman-teman akan terbukti nih kalau teman-teman ini pernah ikut pelatihan Golang, punya penilaiannya apa saja, kompetensinya apa aja yang teman-teman punya, biar nanti ketika mau melamar kerja nih, misalnya pengen melamar ke si ijo-ijo atau si apa ya, si oren atau si apa, itu nanti bisa ada portofolio nih dan ada pembuktiannya dengan sertifikat resmi dari Expert. Kemudian nanti teman-teman kan di sini belajar nih di intensive bootcamp-nya. Nah, nanti teman-teman akan dapat materi dan recording kelas yang dapat diakses kapan aja karena kelasnya kan online ya, jadi ada recordingnya dan bisa ditonton kapan aja. Di situ juga akan ada grup mentoring atau networking. Jadi misalnya teman-teman kebingungan nih, kan kalau engineering sukanya kan apa ya namanya, culture-nya ini sering diskusi, misalnya aduh nggak ada pemecahan solusinya ya ke engineer lain nih. Nah, itu salah satu fasilitas yang kita sedia ini di bootcamp ini adalah ada grup mentoring dan networking by WA bareng sama mentor-mentor dari Expert. Jadi nanti selama 1 bulan 8 kali pertemuan, misalnya habis materi bingung nih, pas materi wah udah jelas nih, pas ngerjain lah kok ngeblank, kok ngebul. Nah, masih bisa tanya nih di grup mentoring dan networking. Terus nanti ada professional branding juga. Kemudian yang paling banyak teman-teman cari atau student-studentnya Expert cari nih kalau ikut bootcamp, yaitu akan mendapatkan, bukan mendapat sih, akan belajar bareng, bekerja sama untuk membuat portofolio real aplikasi yang sampai rilis Play Store. Nah, untuk kelas ini mulai kapan? Untuk kelasnya ini mulai tanggal 4 Januari 2023. Jadi kalau teman-teman nih di sini ada yang punya resolusi 2023 tambah pinter, gajinya tambah banyak, nikah misalnya kayak gitu. Nah, mungkin bisa nih kita mulai dulu resolusinya dengan cara 2023 belajar bareng Expert nih. Tuh, karena akan mulai dari tanggal 4 Januari. Jadi awal tahun ada pembaruan baru nih, salah satunya belajar Golang gitu misalnya. Nah, terus tadi kan udah ada kurikulumnya, udah ada fasilitasnya, terus kita akan spill juga nih mentor kece dari Expert. Nah, yang pertama nih ada Mas Ihsan Arif Rahman, merupakan software engineering di salah satu e-commerce company, skillnya adalah warna hijau. Nah, selain itu juga ada Mas Fahmi Alfareza, software engineering juga dari e-commerce company juga warna hijau. Jadi teman-teman udah pasti udah keren banget lah mentornya. Nah, di sini nanti udah tadi bisa belajar bareng, dapat materinya, dapat professional brandingnya, kemudian juga bisa diskusi lebih lanjut gitu. Nah, terus kalau misalnya di engineering itu misalnya pas lagi ngelakuin apa, biasanya pada saya nanya nih untuk spesifikasi device-nya kayak apa, laptopnya butuh spek apa, harus MacBook kah? Enggak juga gitu. Jadi spesifikasi device-nya itu cukup komputer atau laptop dengan RAM minimal 2 GB. Nah, terus bootcamp ini juga akan membantu kamu atau student-student yang pada bingung nih. Nah, biasanya pada bingung belajarnya itu mulai dari mana. Tenang aja, karena belajar back-end dengan bahasa pemrograman Go language ini dari dasar gitu. Jadi semuanya bisa ikutan. Kemudian bisa praktek langsung dibimbing sama mentor yang ahli di bidangnya selama 1 bulan. 1 bulan 8 kali pertemuan. Jadi 1 bulan itu, ya kalau misalnya di Januari ya 31 hari lah ya, belajar bareng Go. Jadi dijamin nggak ngebul, yang ngebul tipis-tipis, tapi bisa lah dapat portofolio keren untuk dapat gaji yang tinggi gitu. Terus bisa membangun portofolio yang bisa nanti kalau teman-teman yang mau switch karir, yang fresh graduate tapi belum punya portofolio atau pengen memecah gelar fresh graduate-nya biar keren, bukan biar keren sih, biar udah nggak dianggap cupu misalnya bahasanya, ya maaf, itu bisa nih membangun portofolio dari Golang ini. Jadi kan ada rilis aplikasi gitu. Terus nanti juga akan mendapat gambaran penggunaan bahasa pemrograman Go di perusahaan. Kan tadi udah di-spill nih sama Kak Fauzi, perusahaan mana aja sih yang pakai bahasa pemrograman Go. Tadi ada Ijo, ada apalagi gitu. Tadi kalau teman-teman ikut bisa nih tulis di kolom chat gitu.
Nah, terus tools yang akan digunakan ini nanti ada Postman, Visual Studio Code, sama Zoom karena kelasnya online gitu. Oke, nah terus yang paling banyak sering ditanyain sama calon student yang pengen ikutan program ini apa sih gitu. Nah, biasanya yang pada penasaran atau banyak yang nanya ini, program ini bisa buat siapa aja. Nah, program ini bisa buat dari pemula sampai ahli, yang medium juga bisa, yang udah senior juga bisa, karena kita juga punya track record para senior itu juga pada ikutan nih, karena ternyata pemrograman atau teknologi itu selalu berkembang gitu. Jadi selalu belajar, karena kalau misalnya nggak belajar ya nanti ketinggalan gitu, karena kan selalu berkembang gitu. Terus belajarnya materi-materi dasar dari dasar sampai nanti habis aplikasi, kemudian nanti kelasnya via Zoom, cara live dengan mentor, jadi bisa interaktif, bisa tanya jawab. Nah, terus kelasnya malam hari, jadi misalnya teman-teman masih kuliah atau lagi kerja itu tetap bisa ikutan karena fleksibel ya malam hari. Dan semoga nggak ngantuk gitu, tapi tenang karena materinya ini keren-keren dan interaktif, jadi pada nggak ngantuk gitu. Terus akan belajar dan praktek langsung menggunakan bahasa pemrograman Go selama 1 bulan. Kemudian kelasnya intensif setiap Senin sama Rabu, Senin Rabu gitu. Dan mulai dari tanggal 4 Januari 2023, salah nih adminnya. Kemudian grup belajarnya di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya. Kemudian bootcamp-nya bersertifikat resmi nih dari Expert by Widya Endo. Dan untuk project-nya nanti akan bisa dijadikan portofolio karena nanti akan publish di App Store. Gitu. Oke, nah aku mungkin sedikit menjelaskan nih kalau bootcamp-nya Expert ini sebenarnya nggak cuma Go aja, nggak cuma Golang aja, tapi juga ada banyak nih dari hadirnya Expert, lahirnya Expert itu sampai bulan November itu kita udah lebih dari 1.450 peserta yang bergabung, mulai dari Flutter, Golang, kemudian IoT, React.js yang terbaru di bulan ini kita juga punya programnya, kemudian ada Laravel dan lain sebagainya, itu sudah ada 1.450 peserta yang bergabung nih teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan ragu karena alumni kita juga udah banyak nih tersebar di company-company besar di Indonesia gitu. Nah, terus mungkin aku akan bahas juga nih testimoni teman-teman yang udah ikut program bootcamp Golang. Nah, untuk menurut Kak Raymond ini, bootcamp ini sangat keren gitu, berhasil membawa pakar-pakar yang hebat, Mas Tijo, Mas Asanul, yang menguasai bidangnya dan udah memulai seluk-beluk Golang itu dari awal nyampe sekarang gitu. Jadi kalau bisa ditanya itu bisa jawab gitu. Dan Mas Raymond ini sangat mengapresiasi karena kelasnya sangat enjoy dan menyenangkan gitu. Nah itu dari Mas Ananda Titis, menurutnya materi bootcamp-nya ini tuh to the point, singkat, padat, dan mudah dimengerti. Materinya juga sangat menantang, jadi bisa mengeksplor lebih jauh lagi gitu. Nah, selanjutnya, jadi untuk malam hari ini nih, cuman malam hari ini doang, dan untuk peserta malam hari ini kita juga punya promo nih, yang nggak cuma promo biasa gitu, karena khusus buat peserta webinar malam hari ini kita ada diskon tambahan nih. Jadi tadi kalau harga Golang tuh tadi berapa ya? Bentar. Itu teman-teman nanti bukan cukup bayar sih, akan mendapat diskon sebanyak 100.000. Di mana nanti teman-teman bayarnya lebih murah gitu dengan cara chat Golang ke CRM Expert atau admin WA Group gitu ke nomor 0896 0330 0675 gitu. Nah, untuk harganya itu aslinya adalah harganya 499.000. Tapi kalau teman-teman yang ikut webinar malam hari ini mau daftarnya sekarang malam hari ini aja, nanti akan dapat diskon 100.000. Jadi teman-teman cukup bayar 399.000 malam hari ini gitu dengan cara chat crmexpert.id. Nah, jangan lupa chat. Nanti bisa nih tim expert nih bisa nih share di kolom chat gitu. Nah, tadi bahas kurikulumnya apa aja yang dipelajari dari Golang Basic sampai habis aplikasi gitu. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak Fauzi. Udah siap Kak Fauzi? Ya, udah siap Kak. Oke, siap. Tapi kayaknya ini waktunya juga agak mepet. Tadi aku ada menemukan pertanyaan yang cukup menarik nih, sama nanti bisa nih satu pertanyaan. Kita bahas 2 pertanyaan ya. Mohon maaf juga nih tadi teman-teman udah banyak yang nulis pertanyaan di kolom chat, tapi kayaknya waktunya
semakin malam, jadi nanti agak terbatas. Misalnya nanti ada yang belum terjawab, nanti mungkin boleh ya colek-colek Kak Fauzi di LinkedIn. Boleh di LinkedIn ataupun di Instagram, langsung DM aja boleh. Siap, boleh ya. Nah, tadi pertanyaannya ini dari Kak Sony kalau nggak salah nih, kalau misalnya bahasa pemrograman itu bisa di apa ya namanya, di dalam satu ini tuh bisa pakai bahasa pemrograman lebih banyak nggak sih gitu? Sorry, aku baca nih. Misalnya dari aplikasi skala besar yang dibuat itu ada beberapa bahasa nih. Misalnya JavaScript, PHP, dan Golang. Apakah dari ketiga bahasa itu bisa disatukan untuk menciptakan aplikasi besar? Terus studinya ada di suatu perusahaan yang memakai lebih dari satu bahasa gitu. Mungkin boleh dijawab Kak Fauzi. Ya, oke. Ya, pertanyaan menarik dari Kak siapa tadi Kak? Sorry. Dari Kak Sony kalau nggak salah, benar nggak Kak Sony? Kak Sony ya? Betul. Oke ya benar. Ya, jawabannya tadi aku udah dapet, udah nangkep sih pertanyaannya. Jadi pertanyaan Kak Sony ini kurang lebih bisa nggak kita ngegabungin beberapa bahasa pemrograman, kemudian dibikin jadi sebuah aplikasi utuh ya. Nah, oke. Jawabannya adalah bisa ya. Tadi aku coba ulas balik lagi. Tadi aku udah ngejelasin tentang arsitektur ya teman-teman. Ada arsitektur monolit, kemudian ada arsitektur microservice. Nah, kalau misalkan kita arsitektur monolit itu kita memang pakai satu bahasa ya, karena dia semua layernya ditaruh di dalam sebuah aplikasi. Jadi mau tampilannya ataupun logic dan lain-lain semuanya ditaruh di sebuah aplikasi itu. Tapi menariknya ketika kita pakai microservice, kita bisa menggunakan lebih dari satu bahasa. Jadi ketika teman-teman punya sebuah aplikasi, misalkan ada taruhlah kita ambil contoh kita pakai Golang ya. Awalnya kita pakai Golang. Nah, kemudian di sini semakin maju semakin ke sini kita butuh aplikasi yang bisa menangani tentang data scientist ya. Itu kaitannya erat sama bahasa Python ya. Nah, kita pengen pakai bahasa Python. Kita bisa karena aplikasi itu tadi dari arsitekturnya si service itu terpisah kan. Misalkan tadi aku contohin adalah service untuk nampilin halaman utama dan service untuk autentikasi atau service untuk login. Nah, itu terpisah kan. Jadi otomatis service yang terpisah itu bisa menggunakan bahasa yang berbeda. Kenapa? Karena kita komunikasinya tetap menggunakan sebuah API ya. Jadi kita komunikasinya tetap menggunakan sebuah API. Jadi walaupun bahasanya misalkan mau pakai Python, pakai framework Django ya misalnya, kemudian pakai bahasa Golang ya, pakai framework Gin, kemudian ada lagi misalkan pakai service yang lain pakai PHP, itu tetap bisa karena kita menyatukannya dengan sebuah yang namanya API. Jadi yang dikonsumsi aplikasi front end kita itu adalah API-nya. Jadi jawabannya ya jawabannya jelas pasti kita bisa ketika kita menggunakan yang arsitektur yang microservice ini. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Gimana Kak Sonia? Apakah sudah terjawab? Apakah sudah terjawab Kak Sani? Oke, sudah terjawab nih Kak Fauzi. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin boleh nggak sih kalau misalnya pertanyaan terakhirnya nanti biar lebih cepat gitu kita memberikan fasilitas untuk langsung on mic gitu. Jadi teman-teman nanti bisa raise hand, nanti Kak Fauzi milih salah satu, nanti bisa langsung nanya gitu. Gimana Mas Fauzi? Boleh. Boleh ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa nih raise hand. Iya nanti. Oke. Ini yang pertama dari Kak Halim Alfarizi. Mungkin boleh on mic, Mas. Oke, kayaknya belum di-set, belum diganti sama tim. Mungkin bisa ditulis dulu, Mas, di kolom. Oh, udah bisa on mic, Mas? Oh, udah nulis. Oke, Kak Halim, oke. Mau langsung Mas Fauzi baca atau perlu aku bacain, Mas? Boleh dibacain juga, Kak. Oke, siap. Ini pertanyaan dari Kak Halim Alfarizi. Sorry, sebentar. Oke, saya sering mendengar bahwa Java dan Golang itu mirip. Dan katanya kalau developer Java itu jika ingin belajar Golang,
bisa dibilang mudah karena mirip tadi. Apakah benar, Mas? Dan jika benar, yang menjadi faktor pembedanya dari segi apa ya? Mungkin boleh dijawab sama Mas Fauzi, silahkan. Oke, pertanyaannya. Oke. Kak Halim, aku udah nangkep pertanyaannya. Jadi, apakah bahasa Golang itu mirip sama bahasa Japa? Misalkan benar yang jadi pembeda atau yang mungkin yang alasannya kenapa dibilang sama apa ya? Ya mungkin kalau secara code kasar kita lihat memang benar ya, karena mirip bahasa pemrograman Java sama Golang itu mirip dalam konteks penulisannya ya, dalam konteks penulisannya. Tapi kalau secara konsep itu jauh berbeda, Kak, karena Golang sama Java itu konsep berbeda. Pertama, Java itu kita tahu dia itu bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau object oriented programming. Sedangkan Golang itu kita enggak. Golang itu bukan bahasa object oriented programming. Itu mungkin pembeda yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi modifier atau misalkan enkapsulasi ya. Tadi aku sempat lihat chat teman-teman yang bilang ada, kalau di Go ada nggak private kayak public, yang kayak gitu ya, protected, yang kayak gitu. Misalnya di Java kan ada. Nah, di Golang sebenarnya ada juga teman-teman. Jadi di Golang itu untuk enkapsulasi functionnya itu dia menggunakan nama function. Jadi nanti misalkan dalam praktek aslinya function itu pasti bakal ditaruh di luar file ya. Jadi nggak dalam satu file. Function itu ditaruh di luar file. Nah, ketika misalkan dia private itu adalah nama functionnya diawali dengan huruf kecil, small case ya. Jadi diawali dengan huruf kecil, otomatis dia protected. Tapi kalau misalkan dia nama functionnya diawali dengan huruf besar, itu otomatis public. Jadi sebenarnya ada kayak modifier seperti itu, tapi memang cara metodenya berbeda ya kalau di Golang itu. Kemudian yang kita tahu di Java memang ada garbage collector, tapi garbage collectornya itu nggak memaksa kita untuk menghapus sesuatu yang nggak kita pakai. Kalau misalkan di Golang kan tadi kita pakai ya, kayak import something, misalkan terus dia kalau ada yang unused atau misalkan nggak digunain, ya otomatis kita harus ngebuang itu. Itu yang diunggulin dari garbage collector si Golang itu karena dengan cara dia ngebuang sesuatu yang nggak dia pakai, otomatis memorinya juga lebih hemat. Terus yang ketiga, dia maksa kita untuk pakai variable pointer, karena nanti kita bakal, kalau teman-teman mau bahas Golang lebih lanjut, mungkin bisa beli course-nya ya di Esper ini ya. Nanti teman-teman bakal nama sebuah topik yang namanya channel. Channel ini adalah untuk ngehubungin goroutine satu dengan goroutine yang lainnya ya. Jadi beberapa goroutine itu bisa saling komunikasi. Itu memang kita harus pakai yang namanya variable pointer. Nah, variable pointer ini yang tadi kita bahas, walaupun kita pakai variabelnya berulang-ulang, itu nggak bakal kita nambah memori. Beda sama misalkan PHP. Di PHP kita atau JavaScript kita kalau ngopiin variabel, ya kita ngopi aja kan. Jarang gitu yang pakai variable pointer. Sebenarnya itu penting untuk alokasi memori. Jadi sebenarnya teman-teman memorinya bisa lebih hemat. Bayangin aja misalkan kita ngeduplikasi, taruhlah 5 variabel di fungsi yang berbeda. Kita fungsinya cuma untuk duplikasi biar sintaksnya lebih gampang digunakan. Nah, itu sebenarnya udah makan memori. Sedangkan di Golang ini, kalau kita pakai variable pointer, kita otomatis nggak bakal kemakan memorinya itu. Makanya kenapa Golang lebih cepat. Kemudian ya mungkin udah cukup menjawab ya. Gimana, Kak? Oke, semoga cukup menjawab ya Kak Halim ya. Oke. Siap. Oke. Tadi kan pertanyaannya banyak banget nih teman-teman. Tadi juga masih banyak nambah lagi nih pertanyaannya. Tapi nggak ngebul lah, minut. Oke, semoga teman-teman nggak ngebul ya sama materinya. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan nih teman-teman, bisa nih colek-colek ke Fauzi di akun sosial medianya Kak Fauzi. Ini aku coba share lagi, bisa di Instagramnya Kak Fauzi, di Fauzi.f. Underscore-nya 5 teman-teman. Oh, Oke, underscore-nya 5 ya, kurang panjang apa lagi nih teman-teman. Di Instagramnya Kak Fauzi. Oke. Atau bisa ke LinkedIn-nya Kak Fauzi nih. Nah, bisa di LinkedIn-nya Kak Fauzi, di Fauzi.
boleh minta tolong dibantu mute ya, tim expert. Oke, udah. Nah, sekalian nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa webinar malam hari ini keren banget. Kalau aku sih ngerasa keren banget ya, karena aku nggak ada basic engineering, tapi aku bisa memahami materinya Kak Fauzi dari awal nyampe akhir, nggak ngebul banget gitu, ngebul tipis-tipis lah gitu. Nah, bisa ikut nih Instagram challenge-nya dengan cara tag Instagramnya expert sama tag Instagramnya Kak Fauzi. Dan atau misalnya mau ikutan LinkedIn challenge juga bisa dengan share keseruannya webinar malam hari ini dengan tag hashtag belajar goleng sama belajar bareng expert.id. Tag LinkedIn-nya expert, LinkedIn-nya Kak Fauzi Faturrahman, dan sama LinkedIn-nya aku, biar aku bisa tahu nih, bisa nge-track nih kalau webinar malam hari ini emang sangat bermanfaat buat teman-teman dan mantap banget gitu. Sama tadi aku juga lihat nih di kolom chat juga ada yang nanya, kalau misalnya bisa nggak sih belajar goleng singkat gitu. Bisa kalau misalnya bisa sulap gitu, tapi aku saranin bisa nih ikutan bootcampnya expert, biar teman-teman tuh nggak cuma sekedar belajar doang, tapi juga ada di mentorin gitu, biar tahu sebenarnya udah sampai mana sih jalannya, udah bener apa enggak, terus apa yang harus di-upgrade lagi, atau apa yang harus dibenerin gitu. Karena kalau engineer yang itu biasanya lebih banyak sering diskusi nih dalam memecahkan solusi gitu. Nah, mungkin sambil menunggu nanti selanjutnya ini kita akan ada sesi foto bersama, sama nanti ada sedikit petuah nih dari Kak Fauzi. Tapi boleh nih teman-teman bisa sambil mempersiapkan on cam dulu, misalnya yang tadi posisinya belum oke, bisa nih sambil nyiapin posisinya biar nanti kita pas foto bersama bisa lebih proper nih fotonya bareng sama Kak Fauzi. Aku juga mau mengucapkan juga nih Kak Fauzi atas materinya malam hari ini yang keren banget. Kalau di bahasa perdagingan ini udah Wagyu A5, keren, mantap banget, enak banget gitu. Dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman materinya malam hari ini, bisa memotivasi. Sama semoga motivasi tadi teman-teman nulis malam hari ini, ikut webinar ini, bisa nih ekspektasinya sesuai sama apa yang udah disampaikan sama Kak Fauzi malam hari ini. Mungkin sudah siap nih Kak Fauzi memberikan petuah atau closing statement ya, kalau petuah kayak terlalu tua banget gitu. Iya. Oke, sudah siap, Kak. Ya. Oke, teman-teman semuanya, jadi kesimpulannya aku wrap up dulu ya. Kesimpulan dari hal yang kita pelajari malam ini adalah untuk menjadi seorang back-end developer, khususnya Golang, memang ada beberapa step yang perlu kita pelajari ya. Itu memang ada proses juga. Memang nggak semua hal itu bisa instan, tapi nggak menutup kemungkinan juga nih yang bukan memiliki background IT bisa menjadi developer ya, karena banyak juga teman-teman aku yang backgroundnya mungkin dari kayak akuntansi, kemudian dari psikolog, bahkan dia udah jadi developer expert sekarang. Jadi teman-teman intinya kalau misalkan emang punya niat ya udah teman-teman lakuin aja, terus jangan lupa belajar, jangan lupa tuh beli kelas di Esper ya, karena lagi ada diskon juga. Mumpung lagi ada diskon, jadi teman-teman bisa gali ilmu sebanyak-banyaknya. Walaupun teman-teman nggak tertarik di bidang developer, aku mau ngasih tahu sebuah kata-kata ya yang pernah disampaikan oleh Bill Gates ya. Bill Gates pernah bilang kayak gini, katanya pemrograman itu bukan mengajarkan cara kita untuk membuat sesuatu, tapi mengajarkan cara kita untuk berpikir. Jadi teman-teman nggak ada ruginya ya belajar pemrograman, walaupun teman-teman nggak jadi programmer misalkan, teman-teman itu ngasah pola pikir teman-teman untuk memecahin suatu problem ya. Jadi kalau mau coba untuk belajar untuk dalam, silakan teman-teman lakuin sebuah langkah step teman-teman, yang karena sebuah langkah pertama itu memang berat, tapi itu yang bakal ngubah step-step selanjutnya ya. Mungkin itu aja dari aku. Makasih Kak. Oke, makasih banyak Kak Fauzi atas kata-katanya yang menarik. Semoga memotivasi teman-teman bahwa belajar itu belajar engineering itu nggak cuma buat yang pengen jadi engineering, tapi bisa buat semuanya. Jadi teman-teman yang pengen belajar silahkan memanfaatkan segalanya itu untuk saling mengupgrade diri. Misalnya contohnya mau ikut kelas expert juga bisa ikutan nih buat mengupgrade diri. Siapa tahu niatnya mengupgrade diri, tapi ternyata nanti malah dapat penghasilan yang lebih karena misalnya switch karir ke engineering atau yang lainnya. Wah, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya. Tadi banyak yang nanya, semoga pertanyaannya bisa nih berlanjut
ke bootcamp, misalnya belum terjawab di webinar malam hari ini, bisa ikutan bootcampnya. Tadi juga ada promonya dari 499.000 cukup bayar 399.000 aja untuk malam hari ini dengan chat crfx.id. Ini kayaknya yang on cam juga masih pada dikit ya. Boleh nih sambil on cam, tapi sebelum on cam boleh nih kalau teman-teman aku minta reaction-nya nih. Webinar malam hari ini sekeren apa nih? Bisa nih buka di bagian laptop, di bagian biar kita tahu nih webinar malam hari ini materi dari Kak Fauzi sekeren apa nih. Udah ada yang ngasih tepuk tangan, ngasih apa sih kayak birthday gitu. Nah, oke. Misalnya nih teman-teman masih ada pertanyaan nih terkait bootcamp-nya, bisa nih colek-colek crm.id, mungkin tanya, siapa tahu ternyata tertarik nih gitu. Nah, tadi udah banyak nih yang pada mulai on cam. Dari tim expert, apakah sudah siap untuk mengabadikan momen atau foto? Siap, Kak. Siap, oke. Keren banget Kak Fauzi, emang keren banget. Lihat aja portofolionya, keren banget gitu. Oke, semua sudah siap untuk foto Kak Fauzi dan teman-teman? Oke, siap Kak. Oke, mungkin dari Kak Devi bisa sambil mengarahkan kita ada 5 ini. Mungkin aku bantu arahin ya. Mungkin teman-teman silahkan berpose sesuai masa teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide 2. Karena yang on cam cuma sampai slide 2. Oke, slide 2 bisa bergaya nih. Nggak tahu nih slide 1 apa slide 2, tapi silahkan bergaya sesuai ya. Oke, siap jempolnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman malam hari ini sudah join webinar malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dari Kak Fauzi. Terima kasih banyak Kak Fauzi atas materinya. Keren banget, semoga bisa memotivasi teman-teman untuk semakin menjadi programming atau sebagai engineer gitu. Dan semoga kita masih bisa dipertemukan di bootcamp ya teman-teman. Atau mungkin di lain waktu kita bisa nih kolaborasi next time gitu. Oke, untuk absensi bisa dibantu ya tim expert share. Jadi silakan teman-teman presensi agar nanti bisa dapatkan sertifikat. Dan jangan lupa nih, misalnya sertifikatnya bisa nih ikut LinkedIn challenge nih, di-share kalau misalnya udah habis ikut webinar dan webinarnya sekarang apa gitu. Nah, untuk sertifikatnya ini nanti nggak langsung jadi ya teman-teman, dan akan di-share-nya di grup. Jadi teman-teman silakan jangan live grup, karena akan ada pengiriman sertifikat gitu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pertanyaan yang belum terjawab bisa sambil colek-colek Kak Fauzi. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Fauzi dan teman-teman.